Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di hari Minggu. Seperti biasa, di hari Minggu saya akan membagikan beberapa saham yang potensial watchlist yang mungkin bisa digunakan untuk selama 1 minggu, bahkan lebih ya, karena tergantung time frame-nya juga. Untuk saham-saham yang kali ini saham-saham untuk swing, jadi bukan yang untuk trading sehari 2 hari, tapi bisa sampai ya mungkin 3 bulan sampai 6 bulan menurut saya masih menarik selama tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Oke, nanti akan ada beberapa saham potensial menurut saya. Silakan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membeli, saya sarankan tetap harus menganalisa dulu. Jangan karena saya bilang potensial langsung hajar kanan, jangan ya. Teman-teman harus punya analisa dulu. Jadi nanti ketika misalkan analisa saya gagal atau tidak sesuai dengan analisa saya, nah itu nanti teman-teman tidak bingung gitu. Jadi kayak sudah punya trading plan masing-masing. Nanti yang parah itu kalau langsung hajar kanan tanpa analisa, terus nanti ternyata IHSG ada bantingan, nyangkut, terus nanti nyalahin saya gitu. Mas Cuan-Cuan saham gimana? Kemarin saya ngikutin, masnya ini malah nyangkut gitu. Nah itu kalau udah ada kayak gitu, saya nggak mau bikin video saham potensial lagi. Yang pasti sudah saya omongkan di awal, ini saham-saham yang menurut saya sektornya bagus dan potensial. Tapi untuk membelinya teman-teman harus punya analisa sendiri dan juga trading plan sendiri. Jadi nanti misalkan terjadi nyangkut, karena resiko tuh pasti ada ya. Kalau misalkan nyangkut dan lain sebagainya, teman-teman tidak bingung alias sudah punya trading plan. Oke. Sebelumnya, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan semoga Cuan-Cuan Saham bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan bisa jadi komunitas saham yang sehat. Nah, buat teman-teman yang mau tanya atau mau kasih kritik, saran, bisa komen aja di bawah di YouTube atau di DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan pasti selalu saya balas kok, saya sudah ada waktu. Santai aja. Buat yang minta sahamnya dianalisa juga bisa komen aja. Terus buat teman-teman yang mau konsultasi, bisa cek videonya di home Cuan-Cuan Saham ya. Home YouTube Cuan-Cuan Saham, cek video konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan isi videonya dan teman-teman tertarik untuk konsultasi, bisa kontak via DM Instagram. Yang pasti lihat videonya dulu. Ini semua informasi sudah ada di sini. Kita bisa ngobrol tentang, bisa konsultasi tentang solusi, trading plan, terus juga analisa, terus juga money management dan lain sebagainya. Banyak. Yang penting silakan pahami dulu videonya. Oke. Langsung aja kita ke beberapa saham yang potensial. Sekali lagi saya ingatkan, teman-teman kalau mau beli harus punya analisa sendiri. Jangan asal hajar kanan gara-gara ngikut saya, atau misalkan ada di tempat lain gitu yang ngasih saran ini. Jangan ya, tetap harus punya analisa sendiri, karena itu analisa dan trading plan sendiri, karena itu yang akan menyelamatkan teman-teman. Pertama saya mau mulai dari sektor coal alias batu bara yang menurut saya menarik sekali. Beberapa hari sebelumnya juga sudah saya bahas di video-video ya. Ini saham-saham coal ini mulai bagus. Apalagi ini udah mau tanggal-tanggal pembagian dividen ya. Sekarang udah Maret. Nanti biasanya ramai itu bulan April, bulan Mei, kan bulan keempat, bulan kelima itu udah banyak yang bagi dividen. Dan teman-teman pasti tahu sendiri dividennya batubara itu, saham batubara tuh kayak gimana tuh, teman-teman pasti sudah tahu sendiri. Jadi menarik kalau bisa dipunya salah satu. Dan selain itu dari segi ini ya, selalu ya ketika saya menganalisa saham komoditas, selalu saya cek harga komoditasnya. Harga komoditasnya sudah breakout. Kita pakai garis aja biar enak. Nah, sebelumnya kan dia kan bikin bullish flag-nya ini ya. Flag seperti ini. Ya, ini flag. Nah, terus kemarin sudah breakout di sini, yang artinya buy teori targetnya sama seperti panjang tiangnya. Nah, itu dia. Berarti targetnya kalau buy teori ya, apakah bisa nyampe ke sana ya nggak tahu juga saya. Yang pasti buy teori bisa ke 105, dan itu saya yakin bakal gila sekali kalau bisa sampai ke sana ya. Karena kalau misalkan teman-teman ingat, tahun 2018 ini harga coal tertinggi ya dari beberapa terakhir nih. 2018 itu harga coal tertinggi di harga 100. Target sekarang ada di 105. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya, misalkan kita cek dari Adaro. Misalkan contoh Adaro. Adaro pada tahun 2018
Nih di sini, ketika harga batu bara itu sekitar 100 tadi, harga Adaro tertingginya 2.500. Sedangkan kalau misalkan nanti targetnya di 105, saya yakin 2.500 lebih itu bisa. Dan sekarang dia masih di 1.300, masih jauh, bisa beggar lah, bisa 100%. Kalau by teori ya. Terus setelah itu ITMG juga. Nah, pada tahun 2018, 2010, nah ini 2018 di sini ya. 2018 dia ini nggak saya hilangkan, nanti saya jelaskan juga. Nanti aja deh. 2018 itu dia tertingginya ada di 31.000, sedangkan sekarang dia masih di 12.000. Kalau misalkan sampai ke 31.000 aja udah lebih dari satu bagger itu. Itu 2018 waktu harga batu bara cuman sampai 100 ya. Kalau misalkan targetnya tadi 105, ya secara logika silahkan pikir sendiri gitu. Menarik juga ini TMG, juga dividennya bagus, Adaro juga. Lalu PTBA. Nah, PTBA juga sekarang masih di harga 2.700, sedangkan 2018-nya ketika batu bara 100 dia ada di sekitar 5.000 lah, sekitar 5.000. Targetnya juga masih 100%. Cuman ini bukan target 1-2 hari gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman beli besoknya langsung, wah kok nggak 100% nih, nah itu namanya agak lucu juga ya. Karena ya ini saham-saham yang bukan gorengan juga, market cap-nya juga lumayan, jadi naikinnya agak berat. Mungkin ya kalau menurut saya kalau misalkan batu baranya mulus juga ya, mungkin itu target akhir tahun. Jadi biasanya itu kan kalau akhir tahun tuh waktu musim salju itu kan demand batu bara meningkat, itu harga juga bakal meningkat di situ ya. Nah itu mungkin nanti bakalan bagus buat saham-saham batu bara. Jadi mungkin kalau mau bagger ya teman-teman harus hold minimal sampai akhir tahun lah. Cuman ya sesuaikan juga dengan analisa apa yang terjadi ya. Nanti ketika di tengah jalan ada aneh-aneh gitu ya teman-teman hold terus ya bermasalah juga gitu. Yang pasti harus selalu melihat keadaan karena teknikal ini harus diupdate setiap hari seperti itu. Nah itu tadi untuk saham batu bara. Kita mulai dari Adaro dulu mungkin ya, dari alfabetnya atau abjadnya. Saya merekomend 3 itu untuk batu bara yang menurut saya potensial ya. Dari Adaro, terus ITMG, dan PTBA. Nah, Adaro ini kemarin menarik. Dia sudah breakout resisten kuatnya. Ini sekali gagal di 1235 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan akhirnya breakout. Itu resisten kuat sekali yang artinya sekarang dia bakalan jadi support yang kuat sekali. Dilihat ya, kemarin sempat turun tapi udah mantul kuat nih waktu ditarik di hari kemarin ini. Saya hapus saja. Nah, dan sekarang dia baru di area supportnya, support kuatnya. Jadi resiko kecil karena dia di area situ. Dan kalau menurut saya ini Adaro ini ada potensial membuat cup and handle nanti ya. Dalam perjalanannya kalau saya melihat bentuknya cup and handle, itu proyeksinya seperti ini. Ini nanti calon cup. Terus ini dia baru mau membuat handle-nya. Nah itu dia. Kalau misalkan ini bisa konfirmasi, targetnya bakalan jauh. Dan kalau dilihat dari komoditasnya juga bisa lah, match lah, cocok dengan analisanya kalau menurut saya seperti itu. Yang pasti ini juga saham komoditas, bisa juga banyak dramanya ya. Terus juga kalau misalkan teman-teman tahu ini kan batu bara ini kan salah satu energi yang berusaha digantikan karena dia tidak ramah lingkungan, walaupun sebenarnya murah ya, tapi dia kurang ramah lingkungan, jadi sedang digantikan. Cuman kalau menurut saya kalau menggantikan batu bara ya dunia ini bukan target 1-2 tahun sih, mungkin 10-20 tahun dunia itu baru bisa ganti ke energi yang lebih ramah lingkungan dibanding batu bara karena investasinya besar. Jadi by technical aja, kalau menurut saya ini Adaro ini target terdekat ya mungkin di sekitar sini 1.600. Kalau swing ya, ini bukan time frame 1 minggu, 2 minggu enggak. Saya ngomong 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun bisa. Selama komoditasnya tidak ada drama ya. Itu buat teman-teman hold terus, lagian dividennya juga worth it. Target pertama ini 1.600. Kalau misalkan 1.600 ini bisa breakout, menurut saya dia bakalan jauh. Sampai ke sini bisalah 2.100. Dan by logika aja, kita logika nalar simple lah. Ketika 2018 harga batu bara itu 100,
Dan sekarang harga batu bara sudah 92. Waktu harga batu bara 100 dia ada di 2600. Sekarang udah 92 dan target by technical, by teori dari komoditas batu bara itu ada di 105. Harusnya kalau kita apple to apple dari harga komoditas ya targetnya bisa lebih dari ini gitu. Harusnya seperti itu. Cuman apa yang bakal terjadi tidak tahu juga. Silakan teman-teman bisa, karena ini target jangka panjang, disiapkan juga strateginya untuk teman-teman. Base entry jelas di bawah 1300. Area 1250 sampai 1300 itu udah base entry sekali untuk sekarang. Kalau teman-teman nawarnya kayak emak-emak yang turun sampai ke bawah gitu, menurut saya nggak kejemput, karena kemarin dia juga ada diborong ya, ada big akumulasi hari Jumat terakhir kemarin tuh. Salah satu yang narik IHSG ini kelihatan akumulasinya besar sekali tuh, dengan volume yang besar. Ini bagus, ini ada salah satu yang potensial menurut saya tuh, masuk bisa di area 1300 sampai 1250. Target terdekat di 1600. Kalau misalkan breakout ya by teori juga target cup and handle dulu dong. Nah, kalau dari cup and handle-nya targetnya dia 2570. Ya kembali ke sini. Ya mungkin target jangka panjangnya bisa kesini lah. Akhir tahun mungkin bisa buat swing akhir tahun. Tapi nanti kalau misalkan batu baranya ada koreksi, ada drama-drama, IHSG-nya juga galau, ya mungkin tidak semulus itu gitu. Jadi teman-teman jangan langsung ngiler ya, waduh banyak banget nih targetnya gitu. Jangan juga. Yang pasti trading plan harus selalu ada seperti itu. Ini Adaro. Next kita ke ITMG. ITMG juga menarik ini. Nah, kalau ITMG saya ngelihatnya lebih ke ini dia baru penan ya. Flag juga sih, flag mirip sama harga batu bara persis. Tuh, menarik sekali. Dia kemarin rally waktu batu bara rally, terus juga waktu batu bara baru konsolidasi dia juga konsolidasi. Dan secara teori nanti kalau misalkan dia bisa breakout sini ya, flagnya ini, targetnya berarti sepanjang tiang benderanya, yaitu ke sini 18.000. Tapi cuman by teori ya. Nanti kita nggak tahu juga bagaimana kejadiannya seperti itu. Jadi masih menarik sekali. Kalau base entry sih menurut saya ini ada resisten ya di bawah 13.000 itu. Jadi kalau targetnya jauh ya base entry-nya di bawah 13.000 gitu. Selama masih di bawah 13.000 ya sebenarnya selama masih di bawah 13.000 lah, di bawah 13.000 itu ITMG sudah bagus untuk entry, tinggal besok dapatnya di mana. Seperti itu. Yang pasti karena itu bukan jangka panjang, jadi saya tidak seprecise itu ya memberikan titik entry-nya, lebih ke bawah 13.000 atau misalkan nanti sebenarnya sampai 16.000 masih oke sih kalau menurut saya, karena masih targetnya kalau by teori kalau dia bisa breakout ya, dengan catatan kalau bisa breakout itu dia bisa ke 18.000 gitu. Kalau misalkan teman-teman ya selama masih di dalam flag-nya ini, kalau teman-teman mau beli menurut saya masih menarik sih ITMG ini. Seperti itu. Mungkin kalau harga paling bagusnya ya di bawah 13.000 dulu. Bawah 13.000. Target pertama bisa ke sini 18.000 by technical ya, by teori juga. Terus kalau target besarnya, nah ini kan dia kan di sini ya, 32.000 ini, 2018 ini. 32.000. Dan kalau misalkan teman-teman lihat Adaro masih pernah Adaro lagi. ITMG pernah meninggalkan gap di 23.000. Ini ya by teori kan 9 dari 10 gap itu kan selalu ditutup gitu ya. Artinya ada 90% chance gap itu ditutup, yang artinya ada potensi bisa kesini juga. Bisa juga kalau harga batu bara mendukung, menurut saya bisa juga. Ini juga masih ada gap, belum ditutup juga. Masih kurang rapi penurunannya, karena mungkin yang kemarin turun gila-gilaan itu ya ITMG ini. Terus yang lebih besar lagi dari ITMG ini sebenarnya dia harga tertinggi itu bukan di 2018 ya, tapi di 2011. Saya tidak ngecek yang lain 2011 pada gimana. Dan kalau menurut saya dia ada potensial membentuk double bottom. Ini tapi target jangka panjang sekali kalau ini. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lah kalau nggak ada yang aneh-aneh ya. Tapi ya catatannya, batu bara juga masih mendukung. Nah ini kan dia bisa bikin double bottom ya. Neckline-nya di 32.000. Nanti siapa tahu batu baranya bagus. Kan kemarin kan waktu harga 100 aja kan dia di sini kan. Nanti kalau misalkan targetnya 105 ya berarti bisa breakout ini. Terus nanti ya bisa lanjut ke atas lagi, mungkin seperti itu ya. Itu untuk ITMG. Base entry-nya di bawah 13.000. Untuk target terdekat sih menurut saya sini dulu ya, 23.000 untuk gap. Tapi kalau masih batu bara bisa sampai 100 ya dia bisa ke 32.000 menurut saya. Masih sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Terus dari batu bara lagi ada PTBA. Ini juga menarik. Dia pakai pattern broadening ya. Kalau tadi si
ITMG itu pakai flag, ini dia lebih ke broadening. Dan kemarin ada cup and handle juga, ini cup, ini handle. Jadi base entry-nya adalah sekarang karena dia di neckline cup and handle-nya. Dia udah breakout dengan volume yang lumayan, terus dia masih bertahan di atas. Jadi base entry-nya di area 2730 sampai 2750. Nanti kalau misalkan breakout broadening ini menurut saya juga bakal menarik targetnya. Dia bisa lah kalau cuman ke sini 3600 ini. Nutup gap juga ya 3700 ini. Target ke situ. Seperti itu. Dan di 2018-nya dia tertinggi 5000 ya. Ya mungkin dengan asumsi nanti harga batu bara bisa sama ya mungkin bisa ke situ juga seperti itu. Yang pasti harga komoditasnya masih didukung untuk saat ini. Itu dari saham batu bara, jangan disikat tiga-tiganya karena ini satu sektor ya. Biasa kan diversifikasi portofolio, jadi tidak semua itu di satu sektor, biar kalau ada yang naik ya ikut naik, kalau ada yang kebanting nggak semuanya kebanting kayak gitu. Jadi pilih salah satu aja yang menurut teman-teman paling oke, mau ITMG, PTBA atau Adaro, punya trading plan dan resiko ditanggung sendiri seperti itu. Terus ini bukan komoditas, dia sendirian ya, GJTL ini tidak saya masukkan, nanti masih ada 2 sektor lagi. Tapi dari GJTL dulu. Ini GJTL menarik juga. Sebenarnya dari cup and handle sini dia udah hit targetnya ya. Ini. Nah, ini kan dia kan cup and handle. Cup, handle, terus dia udah hampir hit targetnya lah. Udah hit targetnya, udah pernah sampai sini. Nah, itu yang cup handle yang ini ya. Tapi kemarin dia bikin cup handle lagi waktu dari rally-nya itu. Dan target ya berarti target dari cup ini kan ada cup, ini handle ya. Itu ini juga mungkin ascending triangle, bisa juga bullish continuation. Targetnya ya sekitar 1100. Ini masih menarik juga. Sekarang harganya 900 dan di harga murahnya karena dia di neckline cup handle-nya ya. Ini cup, handle, terus ini breakout, ini juga bisa inverted head and shoulder, tinggal pilih aja. Ini cup handle menurut saya dia breakout, retest, dan ini baru di harga yang bagus. Area 910 sampai 920 lah, teman-teman bisa entry di situ. Target kalau buy technical ya bisa ke 1100, dan ini beda sama saham tadi ya. Kalau tadi mungkin target jangka menengah sampai panjang, kalau ini sih mungkin beberapa minggu bisa hit sih kalau menurut saya. Menarik juga Gajah Tunggal ini. Dia juga kemarin kalau nggak salah di akumulasi ya hari Jumat kemarin tuh. Aduh, internet saya baru nggak stabil ini. Nah, ini kan dia diakumulasi kemarin. Bagus ini kalau menurut saya GJTL kalau mau buat trading ya. Trading yang sehari 2 hari seminggu TP ya, itu GJTL ini menarik. Itu untuk GJTL target ya ke 1100, base entry-nya di area 910. Next kita lanjut ke, nah ini semen ya. Kita masuk ke sektor semen. Mulai dari SMGR dulu. Dia juga SMGR ini kemarin cuma diakumulasi ya. Nah, ini ada akumulasi kemarin Jumat terakhir itu. Terus juga buy technical dia juga baru deket di area trennya ini ya. Dia kan trennya naik, terus dia di dekat sini. Terus kemarin sudah breakout cup and handle juga. Ini mungkin cup, ini handle. Dengan neckline berarti di area sini ya. 11675 sampai 11575. Itu base entry-nya buat SMGR. Kalau target terdekat ya mungkin ke sini dulu. Ini karena masih di downtrend channel satu lagi. Itu di area ya mungkin sini ya, sekitar 12825. 13.000 lah targetnya buat SMGR ini. Cuman dia geraknya agak lelet. Jadi bisa buat swing-swing. Ini juga mungkin bisa double bottom juga, bottom 1, bottom 2. Yang pasti udah menarik, dia udah breakout. Bisa buat teman-teman spec buy kalau misalkan teman-teman besok mau beli di area tadi ya. Supportnya dia 11675 sampai 11575. Target 13.000. Mungkin ya 1 bulan lah ini bisa hit seperti itu. Atau lebih cepat untuk semen ini karena dia tidak buy komoditas ya. Next temennya INTP. Semen juga. Nah kalau misalkan saya bilang satu sektor ada 2, satu sektor ada 3 gitu, jangan disikat semua ya, karena nanti kalau misalkan benar sih kalau pas naik ya benar-benar naik, tapi kalau pas nggak jalan sektornya ya teman-teman cuma nonton doang, yang lain pada naik gitu. Dan diversifikasi itu perlu. Ini NTP udah naik berapa persen nih? 6% kemarin. Nah ini kalau ini kelihatan sekali double bottom ya, bottom 1, bottom 2, tapi belum breakout kalau si INTP ini. Nah
Ini dia juga pas berhenti di downtrend channelnya ya. Tapi kalau misalkan besok dia bisa breakout, bakalan menarik sih menurut saya. Kemarin juga volumenya gede, akumulasi gila-gilaan dari si CS, AK ini. Mantap sih ini. Mungkin saatnya semen-semenan bersinar. Nah, ini juga dia mau breakout cup and handle lagi ya mungkin ya. Ya bukan cup and handle sih ini. Mungkin double bottom ya. Bottomnya sama 1, 2. Sini berarti neckline-nya ada di area sini ya. Sekitar sini nih. 14.000 targetnya. Kalau misalkan dia bisa breakout 14.000, menurut saya perjalanan bakal jauh karena ini di sini ada double bottom juga. Mungkin bisa ke sini ya, sekitar 18.000. Target pertama sini dulu, resistennya 15.500. Selanjutnya bisa ke 18.000. Base entry-nya area ya sinilah. Dari 13.350 sampai 14.000 itu base entry-nya buat di NTP. Next, kita ke saham yang sedang mau bersinar. Nah, ini rokok-rokokan juga sebenarnya yang mau bersinar nih bukan cuma rokok ya, tapi consumer goods dan rokok itu kan juga masuk consumer goods ya. Cuman saya mungkin lebih milih yang untuk konten HMSP sama GGRM aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang ICBP, INDF, Unilever, saya sudah melihat ada beberapa pembalikan arah. Cuman tinggal menunggu konfirmasi dulu aja kalau mau lebih aman. HMSP juga menarik, udah mau bagi dividen, dividennya gede, dia udah breakout downtrend juga. Ini saham-saham swing ya, yang nggak swing sih cuman Gajah Tunggal kalau menurut saya GCTL tadi. Kalau yang lain targetnya bukan target mingguan lah, itu target 3 bulan, 6 bulan kayak gitu bisa. HMSP ini menarik juga. Karena semua sektor mungkin udah pada price in, yang belum jalan tinggal consumer goods ya. Ini bakalan oke. Comebacknya terakhir, dividennya juga lumayan oke, udah mau musim-musim pembagian dividen juga. Nah, ini dia kemarin dia breakout juga ya. Tapi masih ada satu resisten lagi. Ini 16.000 lagi 1.600 ya. Menurut saya kalau misalkan teman-teman mau swing trading dengan target 3-6 bulan atau 1 tahun, ini kalau teman-teman dapat barang di bawah 1.600 masih worth it kalau menurut saya. Nanti dia mungkin comeback-nya bisa pakai double bottom ini. Seperti itu. Yang pasti entry di bawah 1.600 masih murah lah. Tapi kalau bisa ya di area 1.460 sampai 1.440 lah, itu support kuatnya dia. Cuman saya nggak yakin ya kalau bakal ke situ lagi. Tapi kalau dia sampai ke situ tuh bakal menarik banget. Tapi kurang yakin aja karena dia udah jalan lah, udah jalan banyak, ini udah naik 6%. Mungkin juga bisa entry di area sini EMA 150 ya, di garis biru ini 1520. Ya selama masih di bawah 1.600 udah oke lah. Nanti kalau udah, atau kalau teman-teman mau buy on breakout ya bisa tunggu setelah dia breakout 1.600, teman-teman baru entry di situ. Tapi kalau sebenarnya targetnya jauh ya lebih baik beli sekarang sih. Kecuali kalau teman-teman mau trading yang main 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu mungkin tunggu breakout 1.600 aja. Nanti buy on breakout, ngikut satu swing, dah exit gitu. Tapi kalau mau swing trading yang lama, targetnya juga banyak, bisa entry di bawah 1.600. Target menurut saya bisa ke sini, nutup gap besar ini ya. Gila, besar sekali nih gapnya, Rp500 nih. Itu ada di 2.800, bisa kalau menurut saya. Sekelas Sampurna ini kan blue chip juga ya dia ya. Sektornya juga stabil. Cuman mungkin dia dikasih koreksi dulu, bandar mau ngakumulasi di harga bawah ya. Tuh, itu untuk HMSP. Next kita ke gudang garam. Ini sahamnya Sultan ya, karena kalau nggak punya duit 4 juta nggak bisa beli 1 lot. Gudang garam juga menarik, tapi sebenarnya ya kalau dari market cap tuh gudang garam lebih kecil, yang artinya dia bakalan lebih volatile. Cuman harganya dia itu terlalu tinggi, jadi mungkin ya tidak banyak yang berpartisipasi di sana gitu. Jadi lebih likuidan HMSP. Cuman ya kita lihat dulu aja. Nah ini juga udah ada kelihatan ya, ada double bottom kecil 1, 2. Dia udah breakout juga gudang garam ini. Tapi dia agak terlambat ya dibandingkan HMSP. Karena memang kalau big money, big fund, uang besar gitu ya, dia lebih aman masuk ke HMSP daripada gudang garam. Tapi kalau yang trader-trader kecil, trader biasa harian gitu lebih suka gudang garam karena kadang lebih volatile, karena market cap-nya dia lebih kecil ya, gerakinnya lebih mudah seperti itu. Dia masih di bawah downtrend-nya juga, nggak kayak HMSP yang udah breakout ya. Atau mungkin garis saya kurang precise, nggak tahu juga ya. Pasti itu
Untuk base entry karena dia barusan breakout, siapa tahu dikasih koreksi ya. Mungkin bisa di area 37425 sampai resisten terdekatnya ini 38525. Jadi mungkin kalau mau buat swing yang targetnya lumayan beberapa bulan bisa entry di itu di bawah 38.500 itu masih worth it menurut saya. Untuk target ya mungkin ke sini dulu ya 44.000 ini nutup gap di sini. Nanti untuk target yang panjang ya bisa ke sini menurut saya, bisa ke 66.000. Nutup gap besar sekali ya, ini gila sekali ini bantingannya ini. 68.000 ke 58.000, 10.000 rupiah itu kalau kita punya lot, satu lot aja udah kehilangan 1 juta itu sehari. Itu satu lot doang ya. Kalau punya 100 lot, nah kehilangan 100 juta itu satu hari. Kalau 1000 lot kehilangan 1 miliar tuh sehari. Turunnya gila sekali ini. Minus berapa persen? Minus 20%. Karena waktu itu memang batas ARB itu kan sebenarnya yang 6%, 7% ya. Batas ARB itu kan baru kebijakan kemarin waktu pandemi itu. Kalau sebelum pandemi itu kan sama, ARA 25%, ARB juga 25%, tergantung fraksinya ya. Fraksi harganya. Menurut saya bisa ke sini juga comeback ke 68.000. Jadi targetnya juga masih lumayan. Dia juga mau bagi dividen. Menarik juga, tahun kemarin nggak bagi dividen karena katanya mau bangun bandara ya. Tapi tahun ini kalau menurut saya juga ya pasti bagi dividen sih harusnya. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Yang pasti kalau misalkan satu sektor jangan dihajar semua, pilih salah satu aja. Kalau misalkan opsinya 3 gitu ya, maksimal 2 lah. Tapi kalau misalkan opsinya cuma 2, pilih salah satu aja. Misalkan yang HMSP atau Gudang Garam atau SMGR, INTP, pilih salah satu. Kalau yang tadi batubara 3 itu ya sebenarnya lebih bagus satu juga, diversifikasi ke yang lain ya. Tuh. Dan yang selalu saya ingatkan, besok jangan asal hajar kanan. Nanti asal hajar kanan terus nyangkut bermasalah, nyalahin saya. Mas cuan-cuan saham saya kemarin ngikutin nih beli ITMG, saya nyangkut banyak nih, gimana nih tanggung jawab. Nah, gitu kan saya nggak mau juga konyol ya kayak gitu ya. Itu saya hanya memberikan watchlist, referensi. Kalau masalah selalu saya tekankan, entah teman-teman kalau ada pertanyaan tentang jual beli itu saya kembalikan ya. Saya nggak mau memutuskan. Jadi selalu biasakan keputusan jual beli itu kembali ke diri masing-masing karena itu tuh duit teman-teman gitu loh, bukan duit saya gitu. Kalau untung, kalau cuan yang cuan ya juga teman-teman kan, nggak dibagi sama saya juga. Kalau rugi juga yang rugi teman-teman juga kan, nggak dibagi sama saya juga. Makanya kita harus punya trading plan sendiri, kita harus punya analisa sendiri, dan itu yang akan menyelamatkan kita di pasar modal seperti itu. Ya pasti itu tadi sudah saya hitungkan resikonya juga. Kalau teman bisa entry di angka yang resikonya rendah, itu bakalan oke lah seperti itu. Oke, jangan asal hajar kanan ya teman-teman ya. Analisa jangan lupa. Tapi kalau misalkan besok analisa saya hit atau berhasil, ya semoga berhasil juga lah seperti itu. Bisa cuan bareng-bareng lah kita. Karena saya juga ada rencana untuk membeli juga salah satu ya. Kalau saya sih lebih tertarik ke batu baranya dulu, sama mungkin rokok ya, karena ini udah mau pembagian dividen, mungkin saya bisa hold sampai pembagian dividen tuh bakal menarik sih. Seperti itu, sambil ngurusin kegiatan saya yang lain, karena akhir-akhir ini saya baru sibuk, jadi mungkin untuk trading harian saya kurangi lah, saya ganti strategi ke swing trading. Dan mungkin menurut saya batubara, rokok itu bakalan cocok lah seperti itu. Ngurangin porsi fast trading doang. Terus juga IHSG udah mau membaik, kayaknya sudah mulai mulai mendukung untuk swing tradingan, nggak melulu fast trade gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, jangan asal hajar kanan, teman-teman harus punya analisanya. Oke, kalau misalkan ada kurang dari saya mohon maaf. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa komen aja atau DM Instagram, insya Allah bakal selalu saya balas. Juga yang mau konsultasi, bisa cek videonya di Home Cuan-Cuan Saham, dan nanti bisa janjiin waktu kalau sudah paham. Oke, mungkin itu dari saya. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Gratis ya, tinggal klik gitu. Tinggal klik like, tinggal klik subscribe. Tapi itu sangat-sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jadi ya, saya juga butuh support dari teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mensupport, komen lah, nyemangatin saya. Itu jujur ya, saya juga kerasa senang juga ketika disupport teman-teman itu. Ya, semoga kita bisa jadi komunitas yang sehat lah. Oke, mungkin itu dari saya, dan salam cuan.